Bersama petugas gabungan masih terus melakukan penyisiran lokasi tempat kejadian ledakan petasan yang menewaskan 4 orang yang merupakan satu keluarga. Petugas menemukan potongan tubuh korban di sekitar lokasi ledakan. Petugas gabungan dari BPBD, Kepolisian Tagana melakukan penyisiran di sekitar lokasi ledakan. Penyisiran dilakukan 5 hingga 10 meter dari titik ledakan. Hasilnya petugas menemukan potongan tubuh korban. Satu tubuh korban sudah lengkap, sedangkan ketiga potongan tubuh korban lain yang masih dalam pencarian. Untuk yang fix, untuk yang full body itu satu, yang badan ke atas itu dua, dan yang satunya untuk tulang kepalanya belum, tulang tengkoraknya belum. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini soal ledakan di Desa Karangbendo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sudah terhubung bersama kami Kombes Pol Argo Wiono, Kapolres Blitar. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore Mas. Pak Argo, apakah sudah ada informasi lebih lanjut terkait penyebab ledakan yang menewaskan 4 orang di salah satu rumah warga tersebut? Ya, tentunya untuk penyebab tewasnya akibat dari ledakan yang mana memang impactnya sangat dahsyat sekali sehingga mengakibatkan rumah hancur sampai dengan radius 100 meter dan terdapat 25 rumah yang rusak, baik yang tingkat ringan, sedang, dan tingkat berat. Seperti itu. Baik, dampaknya begitu besar sampai ada 25 rumah di sekitarnya juga ikut rusak begitu Pak Argo ya? Iya, betul. Kalau rumah di sekitarnya ada yang ikutan rusak begitu, apakah korban juga ada jumlah yang berbeda begitu selain 4 orang yang tewas ini? Apakah ada warga lain yang juga menjadi korban, Pak Argo? Jadi sementara dari hasil investigasi kepada keluarga memang dilaporkan oleh pihak keluarga di rumah itu dihuni oleh 4 orang. Kemudian sampai dengan sore ini kita sudah berhasil mengidentifikasi 3 korban, yaitu atas nama Bapak Darman, Bapak Widodo, dan Bapak Arifin. Sedangkan untuk satunya lagi sementara masih dalam proses untuk melakukan pencocokan dengan data antemortem, dan tentunya juga nanti akan dibantu dengan tes uji DNA yang mana sudah ada keluarga dari pihak korban yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan mengambil datanya. Demikian. Baik, melihat ledakan yang begitu besar, bahkan kalau kami lihat sempat dari tayangan yang beredar di sosial media dan grup-grup WhatsApp begitu, ini bisa jadi ledakannya begitu besar. Warga juga penasaran sebanyak apa bahan yang kemudian tersimpan di rumah tersebut sampai membuat ledakan yang begitu besar sehingga dampaknya juga sampai ke puluhan rumah sekitarnya yang mengalami kerusakan. Iya, tentunya dari hasil survei atau pemeriksaan dari tim Jibom, itu memang ditemukan ada beberapa panci yang dimungkinkan sebagai lokasi penyimpanan black powder. Dan kemudian juga pemeriksaan dari tim lapor juga sudah menganalisa untuk serbuk dari bubuk potasium, kemudian belerang dan arang ini memang sudah ditemukan dan positif ada di lokasi, sehingga kita sementara simpulan awal adalah bahan untuk membuat petasan. Kemudian jumlahnya sendiri ada ditemukan kurang lebih ada sekitar 3 panci yang kita duga sebagai tempat penyimpanan bubuk tersebut. Nah, ini isi pancinya ini seperti apa? Inilah yang tentunya memicu ledakan yang hebat ini. Sementara dilihat dari kerusakan sampai dengan rumah hancur itu, analisa dari tim itu bisa jadi antara 15 sampai dengan 20 kilo. Demikian. 15 sampai 20 kilo. Pak Argo, kalau melihat jumlah dari black powder yang tersedia yang berdasarkan temuan begitu yang begitu banyak, apakah kemudian rumah yang meledak itu memang rumah yang dimanfaatkan sebagai pabrik petasan, atau kami bisa katakan itu sebagai pabrik petasan ilegal begitu? Atau hanya menjadi guna penyimpanannya saja? Dari hasil pemeriksaan awal memang 3 orang ini diduga melakukan meracik atau membuat bahan petasan. Tapi tentunya kami masih mendalami dugaan-dugaan lainnya dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang lain, dan kita sedang kuatkan
Tapi sementara dugaan awal memang sebagai tempat peracikan bahan petasan di situ. Baik, dari pemeriksaan tim Anda barangkali apakah ini juga menjadi tempat pembuatan petasan yang mana kita tahu menjelang Ramadan ini cukup banyak penjualan petasan, kembang api dan sebagainya begitu? Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang tempat pembuatan ini meracik. Nah, sedang kita telusuri mengambil bahan dari mana dan sebagainya. Ini tentunya masih kita dalami. Tapi sementara yang kita fokuskan adalah untuk mengamankan lokasi karena warga-warga ini masih banyak bertahan di rumah-rumah yang di sebelahnya, dan kita juga sudah melakukan membuat upaya posko darurat, mengingat malam hari dikhawatirkan nanti warga yang menunggu rumah yang masih ada banyak barang berharga ini akan kita tempatkan untuk bisa beristirahat di lokasi balai desa setempat. Oke, untuk saksi, Pak Argo sudah ada berapa banyak yang diperiksa dan bagaimana keterangan para saksi? Apakah memang warga setempat juga mengetahui bahwa rumah itu dijadikan tempat penyimpanan atau pengolahan petasan begitu atau seperti apa? Iya, dari masyarakat setempat memang sebagian mengatakan bahwa rumah itu tahun sebelumnya juga membuat petasan seperti itu. Kemudian dari saksi juga mengatakan pada saat kejadian itu terjadi 3 kali ledakan, yaitu ledakan yang pertama ledakan yang cukup besar, kemudian 2 kali ledakan yang kecil. Seperti itu. Oke, artinya warga juga sudah mengetahui begitu ya. Sejauh ini bagaimana identifikasi para korban? Kalau tadi sempat kami lihat tayangannya bahwa baru 1 korban yang ditemukan potongan tubuhnya dengan sempurna, begitu lengkap. Masih ada 3 lagi. Artinya identifikasi juga belum selesai dilakukan ya Pak ya? Itu kira-kira korbannya adalah satu keluarga dari rumah yang sama atau para pekerja begitu? Iya, itu korbannya dari satu rumah yang sama, dan dapat kami sampaikan update-nya sudah dapat kami identifikasi 3 korban, yaitu 1 korban yang itu tadi sebagai pemilik rumah atau orang tuanya, kemudian 2 anaknya juga sudah teridentifikasi, dan 1 sementara masih dilakukan pencocokan data antemortem. Demikian. Baik, sudah teridentifikasi bahwa seluruh korban adalah satu keluarga begitu ya, yang tinggal memang di rumah yang sama itu. Iya, betul. Baik, terima kasih atas perbincangan sore hari ini, Pak Argo, Kombes Pol Argo Wiono, Kapolres Blitar. Selamat kembali beraktivitas, Pak Argo. Ya, saya terima kasih. Selamat sore.